Halo semua saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan belajar kitab Roma lebih dalam. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena saudara-saudari bisa berada di sini dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing hati-hati semua masing-masing, maka kami bisa mengerti makna dan tujuan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya sangat senang karena kita semua bisa belajar kitab Roma bersama-sama. Kami akan melihat apa yang kita sudah belajar minggu lalu. Dan hari ini saya mau mengundang kalian di ruangan sidang di Gedung Pengadilan. Ya, setelah itu kita akan melihat grup diskusi. Ini yang garis besar kita Roma, dan kita sudah mengambil berapa minggu? 9 minggu belajar tentang kitab Roma, dan semua berusaha, dan ya sekarang kami bisa sampai nomor 1 C. Ini di bawah inti-inti keselamatan dan makna kabar baik, dan kita melihat bahwa kebutuhan keselamatan. Memang luar biasa Rasul Paulus menjelaskan tentang apa Injil yang pada awal, dan sekarang dia menjelaskan bahwa kebutuhan keselamatan. Mengapa semua orang diperlukan keselamatan? Kita sudah belajar 3 kunci dalam Injil. Yang pertama, power, kekuatan Allah. Dan yang kedua itu apa? The righteousness, kebenaran. Yang ketiga, kadang-kadang kita lupa, tapi pasti ada wrath, murka Allah. Apa artinya kekuatan? Dari mana datang kuasa yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Pada waktu itu gereja mula-mula ada perdebatan. Oh, kita perlu melakukan hukum Taurat atau adat-adat atau sunat. Mereka terus menambah hal yang tidak Alkitabiah untuk keselamatan, maka Rasul Paulus harus menjelaskan apa itu kekuatan Allah dinyatakan. Pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tidak ada jalan lain tanpa percaya kepada Tuhan, karena Yesus Kristus dia menggenapkan semua hukum Taurat dengan darah dia sendiri. Dan yang kedua, righteousness, kebenaran. Ya. Bagaimana dinyatakan kebenaran? Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 6 berbunyi begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain. Percaya Yesus Kristus. Bukan hukum Taurat, bukan sunat, bukan adat-adat. Hanya percaya Yesus Kristus. Keselamatan yang diperoleh melalui iman adalah satu-satunya cara untuk dinyatakan benar oleh Allah. Yang kedua, keselamatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan melalui usaha kita sendiri, melainkan ini adalah karunia Allah. Ketiga, disinilah bangsa Israel dan seorang yang melakukan kesalahan besar karena pemahaman yang keliru. Mengapa keliru? Mereka sudah tahu keselamatan hanya percaya Yesus Kristus, tetapi mereka sesuai dengan pikiran mereka, oh, tidak cukup. Mereka menambah keliru. Dan kita seharusnya mengingat bahwa ada murka Allah, pasti ada. Itu bukan dongeng. Jadi kita seharusnya mengingat
dirinya sendiri bahwa 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9, pada mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kalau kita tidak memberitahukan apa yang itu akan terjadi kalau mereka tidak menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, dilahirkan kembali, dan pasti mereka akan masuk ke dalam hukuman kekal. Oleh sebab itu kita seharusnya memberitahukan apa yang itu benar. Dan sekarang Rasul Paulus membawa yang gambar memang itu menarik. Sepertinya ruangan sidang di gedung pengadilan. Di Indonesia sama, karena di tengah-tengah ada yang hakim. Itu hakimnya siapa? Allah yang Maha Kudus. Dan di sebelah ada yang jaksa, itu Rasul Paulus. Ya, sekarang dia mengundang 3 terdakwa. Yang pertama, manusia primitif. Yang kedua, manusia cerdas. Dan yang ketiga, manusia religius. Jadi ini 3 kategori mewakili semua manusia. Dan sekarang jaksa Rasul Paulus menjelaskan bahwa mengapa mereka datang kepada hadirat Tuhan, dan sekarang Rasul Paulus menjelaskan bahwa mengapa mereka perlu keselamatan. Jadi manusia primitif, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, mereka sepertinya berdebat. Dan kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 10 kita bisa melihat manusia cerdas, mereka membalas, sepertinya membicarakan tentang mengapa mereka benar. Tetapi Rasul Paulus sebagai jaksa membawa firman Tuhan. Oh, lihat, sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa melihat apakah mereka itu terbukti bersalah atau tidak. Dan setelah itu kita bisa melihat manusia religius, ya, beragama. Kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Mari kita melihat hari ini manusia primitif. Manusia primitif, mereka bilang begini, karena saya tidak pernah dengar tentang Injil, saya tidak akan dihakimi Tuhan, kan? Biasanya mereka begini, saya belum pernah mendengar tentang siapa itu Tuhan, kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, jadi saya tidak apa-apa. Ya, ini seorang kategori belum mendengar tentang firman Tuhan dan tentang Injil, dan mereka bilang, oh ya, saya ada memperoleh, ya, karena saya belum mendengar. Ya, ada banyak orang seperti itu. Ya, tetapi apa yang Rasul Paulus membawa firman Tuhan kepada mereka? Roma pasal 1 ayat 19 dan 20 berbunyi begini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karenanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat-ayat ini memang luar biasa. Karena sekarang Rasul Paulus membicarakan tentang apa? Oh, ya, orang-orang primitif, orang-orang belum pernah mendengar Injil. Oh ya, mari. Kalian walaupun tidak mendengar Injil, tetapi kalian sudah melihat dari sejak bayi sampai mati kemuliaan Tuhan melalui ciptaan. Dan kita bisa melihat mereka bilang, oh, siapa yang buat? Ya, siapa yang itu karakternya? Mereka tidak tahu, tetapi kita bisa melihat jamnya tangan. Ya, ini memang bagus, ya, jam tangan. Dan kita mungkin bisa berpikir ini tiba-tiba yang jadi, ya.
tidak ada satu orang pun bilang jam tangan itu jadi kebetulan. Hmm. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, oh, ini orang yang kurang dididikan. Kita bisa melihat waktu bongkar jam tangan, kita bisa melihat mungkin 200K, kadang-kadang lebih spare part. Jadi Pak Andrew berpikir bahwa, oh ya, ini bisa menjadi kebetulan. Jadi saya taruh semua spare partnya di dalam kotak dan saya sepertinya shake 100 kali. Dan lihat, oh jadi atau tidak jadi? Oh mungkin 100 kali tidak cukup, jadi 1000 kali. Ya, dan setelah itu, ya sudah 1000 kali dan apakah jadi atau tidak? Mungkin kalian melihat apa yang saya melakukan, kalian berpikir, ah ini orang bodoh. Ya, Pak Andrew semua menjadi orang gila. Tapi banyak orang, mereka tidak berpikir bahwa mengapa semua alam semesta yang diciptakan. Ya, kita akan melihat bagaimana jam tangan itu, ya, waktu kalian melihat, memang semua spare part harus itu kita harus bongkar hati-hati dan waktu merakitkan lagi itu juga harus hati-hati. Dan ada orang yang ahli yang membongkar jam tangan dan merakitkan itu harus ahli. Ya, itu tidak terjadi ya secara kebetulan. Harus ada orang tujuan dan ahli dan setelah itu jadi. Sekarang kita bisa melihat bahwa semua alam semesta yang Tuhan menciptakan. Bagaimana kita bisa bilang ini semuanya terjadi kebetulan, ya, by accident? Sungguh-sungguh tidak. Ada yang menciptakan alam semesta dengan tujuannya yang jelas untuk menyatakan apa? Rasul Paulus sekarang menantang manusia primitif. Oh ya, kalian sekarang bilang saya belum mendengar Injil, belum mendengar apa-apa, tetapi kalian tidak bisa berdalih karena kalian selalu melihat kenyataan Tuhan melalui ciptaannya. Jadi saat mereka melihat kemuliaan penciptaan, ada yang dua hal yang mereka harus mengingat. Yang pertama, kekuatannya yang kekal. Dan yang kedua itu apa? Keilahiannya. Ya. Dan saat mereka melihat ciptaan, mereka seharusnya berpikir, oh ini siapa yang menciptakan dan untuk apa? Jadi walaupun mereka belum mendengar firman Tuhan dan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, mereka bisa tahu siapa menciptakan semuanya ini. Karena kita Roma pasal 1 ayat 21 baru bunyi begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Luar biasa. Manusia primitif. Mereka sudah mengenal Allah. Tetapi lihat, mereka tidak memuliakan Dia. Ya, mereka sengaja menolak sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat ini memang luar biasa. Manusia primitif, mereka sudah mengenal Allah. Mereka sudah tahu siapa menciptakan alam semesta, tetapi mereka sengaja tidak memuliakan Dia dan juga mengucap syukur kepadanya, tetapi sebaliknya. Mengapa? Inilah yang bukti. Ya. Orang yang lahir di dunia, saat mereka dilahir di dunia, mereka sebagai orang dosa. Mudah itu musuh setan. Orang berdosa. Jadi
Sekarang, 5 tahap bagaimana mereka menolak dan menghina Tuhan di dalam pasal 1 ayat 19 sampai 32. Kita bisa melihat yang pertama 22 dan 23, dan setelah itu Tuhan mengevaluasi apa yang mereka melakukan. Dan ayat 25 yang kedua, mereka masih melakukan, dan ayat 26 Tuhan berbicara tentang perilaku mereka. Dan ayat 27 yang ketiga, ayat 28, dan ayat 29, dan ayat 31, ayat 32. Seperti ini perdebatan. Ya. Dan nanti satu demi satu kita akan melihat. Jadi yang pertama, ayat 22 dan 23, kebodohan manusia dan penyembahan berhala. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi apa? Bodoh. Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Kalau kalian pergi pulang ke kampung-kampung kalian, mungkin kalian bisa melihat gambarkah atau burung-burungkah, ya. Walaupun mereka bilang mereka orang Kristen, tetapi ada banyak orang masih pegang yang ini sebagai adat-adat, mencampur dengan kebudayaan yang dulu mereka dari nenek moyang mereka dan firman Tuhan. Sekarang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Yang kedua, menukar kebenaran Allah dengan kebohongan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ini sering terjadi ya di kampung-kampung kalian. Betul? Ya. Jadi sekarang manusia primitif belum mengenal Tuhan atau tidak. Mereka sudah mengenal Allah. Tetapi sengaja mereka menolak. Mengapa? Karena mereka lahir sebagai orang berdosa. Jadi mengikuti bukan Allah yang kudus, tetapi setan yang gelap, kerajaan yang gelap. Bukan hanya itu. Kita Roma pasal 1 ayat 27, kita bisa melihat bahwa hawa nafsu yang melakukan dan kecemaran seksual. Oh, memang dunia sekarang ini sungguh-sungguh semua yang ini terjadi, ya. Tidak ada immoral, ya. Mereka hanya mencari yang menghiburkan dirinya sendiri secara seksual. Dan bukan hanya itu. Mereka sekarang bilang kepada semua orang, oh ya tidak apa-apa. Kita hanya menikmati saja. Sungguh-sungguh tidak. Firman Tuhan bilang, itu tidak benar. Mengapa saya tidak membaca yang ini? Karena, oh ya, tahu dosa. Tetapi yang ini sungguh-sungguh terjadi. Nomor 4, pikiran yang terkutut dan berbagai kejahatan. Memang nanti kalian harus membaca semua ayat ini, karena nanti sebelum grup diskusi kalian akan membaca. Kalian bisa satu demi satu, kalian bisa memperhatikan. Ini yang dulu kita lakukan. Ya. Ini yang buah-buahan saat kita orang berdosa. Ya. Jadi sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi saat mereka tahu ini yang tidak benar, tapi apa? Mereka sengaja melakukan. Karena mereka tidak mau memuliakan Tuhan. Jadi mereka bilang apa? Oh, saya belum mendengar, saya kurang tahu.
Saya tidak tahu apakah ada Allah atau tidak. Tetapi Rasul Paulus bilang apa? Sungguh-sungguh tidak. Kalian sudah mengenal Allah dan kebenaran, tetapi sengaja menolak dan menghina Tuhan dengan perilaku mereka seperti ini. Dan nomor 5, mengetahui hukum Allah tetapi tetap berbuat dosa. Mungkin ayat 32 ini sangat berat, ya. Sepertinya bang dia, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Lihat, yang pada awal mereka sudah mengenal Allah, sekarang mereka sudah tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah, tetapi apakah mereka berhenti? Sungguh-sungguh tidak. Bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati. Oh, aku tahu. Mereka bukan saja melakukan sendiri. Saya lihat, mereka sudah mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Itu apa? Hukum mati. Tapi mereka tidak berhenti dan terus melakukan, dan bukan hanya mereka, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Memang sedih, ya. Jadi Rasul Paulus sekarang membawa 5 hal apa yang mereka lakukan, sepertinya sebagai bukti membawa ruang sidang. Jadi sekarang primitif. Oh ya, saya belum mendengar. Tetapi jaksa Rasul Paulus membawa berapa bukti? 5 bukti. Ya. Mengapa manusia primitif mereka sebagai orang berdosa? Jadi sebagai hakim Allah bilang apa? Bang, terbukti bersalah. Ya. Tidak ada berdalih. Ya. Oleh sebab itu kita bisa melihat manusia primitif, mereka tidak bisa memperoleh, mempromisi, ya, kepada Tuhan. Karena mereka terbukti bersalah. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam grup diskusi, saya minta kalian membaca kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, membaca bersama-sama. Karena kalian sudah mendengar garis besar dan apa artinya, dan kalian saat membaca lagi, kalian bisa merasa hatinya Tuhan. Ya. Walaupun mereka mengenal Tuhan, mereka tahu apa itu hukuman, tapi mereka sengaja menolak menghina Tuhan. Kalian bisa merasa hatinya Tuhan. Jadi dalam grup diskusi, ini 4 pertanyaan hari ini memang sedikit susah. Tetapi saya harap kalian bisa menikmati, coba berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan ini, menggali lebih dalam bagian yang kita sudah belajar pada malam ini. Dan terima kasih, inilah yang pelajaran kita sudah belajar bersama-sama. Dan selamat malam.